Glory, glory Man United. Glory, glory Man United. Glory. Woi, salah server woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry guys, tadi ada salah server ya, harga salah server. Ya, kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola yang kali ini kita akan membahas terkait masalah Chelsea versus City yang mana menguntungkan Liverpool. Sebelumnya selamat kepada Liverpool karena telah mendapatkan gelar juara Liga Inggris pertama kalinya di Premier League. Karena sebelumnya kita tahu 1990 Liverpool ini juga mendapatkan juara Liga ya, juara Liga Inggris, juara Liga Divisi 1 Liga Inggris pada waktu itu. Sebelum berganti ranah menjadi Premier League, mereka belum pernah juara. Dan tahun ini mereka mencapai euforianya mendapatkan juara dari tangan pertandingan tadi malam. Ya, ngomong-ngomong masalah pertandingan tadi malam antara City lawan Chelsea atau Chelsea lawan City ya, karena di kandangnya Chelsea, ini merupakan laga penentu sebenarnya teman-teman. Karena apa? Kalau semisal City menang, masih menyisakan satu pertandingan yang mana akan berhadapan dengan Liverpool. Nah, di Liverpool nanti di kandang dari City tersebut adalah partai pamungkas dari Liverpool. Namun nasib berkata beda. Ternyata tadi malam Chelsea membuat kejutan pada anak asuhannya Pep Guardiola. Kalau misalnya kita telaah teman-teman, kita ingat lagi sekitar 6 tahun yang lalu, di mana persaingan antara City dan Liverpool, peringkat pertama dan peringkat kedua itu ditentukan gelar juaranya ketika berhadapan dengan Chelsea. Kenapa? Karena kalau kita lihat di 2014, Chelsea mampu menang terhadap Liverpool dan membuat City berpeluang menjadi juara. Bahkan poinnya sudah tidak dikejar lagi oleh Liverpool pada tahun 2014 akibat tragedi. Kalian masih ingat mungkin tragedi terjatuh kulit pisang dari Steven Gerrard. Itu menandakan bahwa Chelsea ini adalah pengubur mimpi peringkat kedua dan memperlancar peringkat pertama. Di tahun ini juga demikian teman-teman. Dengan kalahnya Manchester City tadi malam, ini membuat Liverpool langsung secara otomatis menjadi juara Liga Inggris musim 2019 musim 2019-2020. Sehingga perburuan gelar juara sudah ditutup. Liverpool menjadi juara. Sekali lagi selamat kepada Liverpool. Nah, kita jangan bahas masalah Liverpoolnya karena kita sudah tahu ya Liverpool sudah jauh poinnya ya dari peringkat kedua yaitu Manchester City. Yang kita bahas adalah bagaimana kejadian pertandingan pada tadi malam atau dini hari, tadi pagi. Nah, kalau kita misalnya telah dengan beberapa komponen, dengan beberapa motivasi dan dengan beberapa kemungkinan yang akan terjadi, tentu kedua tim akan menerapkan permainan yang sangat ofensif dengan komposisi yang mana harus menghasilkan suatu kemenangan dari masing-masing tim. Khusus bagi City, meraih kemenangan adalah hal yang mutlak karena dia bisa membuat di timnya menjadi kompak, menjadi lebih baik lagi menghadapi pekan-pekan selanjutnya dan Liga Champions maupun FA Cup. Tapi bagi Chelsea, kemenangan merupakan harga mutlak untuk mereka dapat bertahan di Big Four, posisi 4 besar di klasemen 2019-2020 Premier League. Dan ternyata benar berdasarkan prediksi yang sebelumnya saya pernah pikirkan bahwa Chelsea dan City akan menerapkan secara ofensif dengan pakem dari mereka 4-3-3-nya Lampard dengan 4-3-3-nya Pep Guardiola. Tentu jelas walaupun dari beberapa komposisi pemainnya itu agak sedikit berbeda. Seperti Pulisic yang sebelumnya
menjadi cadangan dan menjadi super sub di pertandingan sebelumnya Chelsea, sekarang menjadi starting line up dengan menempatkan Mount sebagai attacking midfield. Itu sangat efektif dengan dibantu oleh gelandang bertahan Kante dan gelandang box to boxnya Barkley, sehingga penyerangan mereka itu sangat efektif dari lini kedua. Walaupun hanya mengandalkan Giroud di depan, tapi Giroud hanya berperan sebagai pemantul dan sesekali dia turun untuk membantu pertahanan. William pun juga turun, Mon juga turun, Pulisic juga turun. Mereka benar-benar memperlihatkan bahwa kemampuan bertahan dan menyerang, kemampuan transisi bertahan dan menyerang, di situ merupakan komponen yang bagus dari si Chelsea. Tidak luput kemungkinan juga ini merupakan kombinasi atau komposisi yang bagus di City, walaupun mereka tidak menggunakan striker murni, karena kita tahu Aguero cedera lutut, bahkan sempat dioperasi di Barcelona, sehingga mau tidak mau City hanya mengandalkan satu striker, Gabriel Jesus. Tapi Gabriel Jesus tidak menjadi starting line up pada tadi malam, karena mereka menggunakan cross 9 dengan Bernardo Silva ditempatkan agak ke depan untuk mengisi kekosongan pemain nomor 9. Alhasil banyak penyerangan dari second line yang mampu mobile antara satu sama lainnya, mampu memberikan tekanan pada si Chelsea dengan 4-3-3-nya Sterling, Riyad Mahrez, Bernardo Silva dengan tengahnya Kevin De Bruyne, terus Gundogan sama Rodri. Mereka mampu ngepress semua. Bahkan di awal-awal babak pertama itu, di pertengahan babak pertama sampai terakhir itu dipress habis-habisan tuh Chelsea. Namun strategi rapat berjalan lancar. Mereka memanfaatkan bagaimana transisi bertahan menjadi suatu penyerangan yang mana efektif. Kalau kita lihat penguasaan bola, City lebih banyak daripada Chelsea. Namun shoot on target lebih banyak Chelsea. Kenapa? Karena City lebih banyak memainkan di pola lini kedua. Mendekati kotak penalti, mereka tidak ada trupas-trupas seperti biasanya. Kevin De Bruyne kehilangan tajinya, Gundogan agak kehilangan bolanya. Bahkan blunder yang dilakukan oleh Gundogan dan Benjamin Mendy itu membuatkan malapetaka, hasil buruk. Bahkan Pulisic yang mampu menyerang dengan merebut bola blunder mampu diselesaikan dengan gol. Boom! 1-0 di babak pertama. Ini menjadikan City harus berputar otak di babak kedua. Alhasil baru memasuki babak kedua, mereka terus menekan dan di hampir menit ke-50-an itu menghasilkan tendangan bebas. Di situ peran Kevin De Bruyne dibutuhkan. Karena apa? Karena dia memiliki tendangan-tendangan spekulasi yang sangat efektif dan terarah, sehingga mampu mencetak skor melalui tendangan bebas, melalui tendangan free kick, dan menukik menuju pojok kiri gawang dari Chelsea. Gol 1-1. Game on. Namun dengan game onnya tersebut, banyak pemain yang dirotasi, banyak pemain yang diganti. Begitu pula juga yang Chelsea, banyak pemain yang dirotasi, sehingga ada beberapa momen Chelsea itu menyerang dari sisi sayap yang mampu diselesaikan oleh William dan di crossing kepada Tammy Abraham dan blunder di depan mulut gawang. 3 lawan 5 pemain City. Seakan-akan semuanya terperangah dengan umpan William ke Tammy Abraham, dan Tammy Abraham mampu memberikan blunder di depan mulut gawang. Alhasil, Fernandinho melakukan suatu kesalahan fatal sehingga dia memberikan penalti bagi lawan. Sudah jatuh ketimpa tangga pula, penalti, dapat kartu merah pula, kerugian bagi City, teman-teman. Dari situ gol dicetak oleh William melalui titik penalti. Di situ saya berpikir bahwa udah berakhir, Liga sudah berakhir, Liverpool akan menang. Ternyata apa yang saya katakan itu benar. Sampai menit terakhir, peluit hanya dimulihkan, laga berakhir dengan kedudukan skor 2-1. Sehingga selamat untuk Chelsea menjaga jarak dengan menjaga jarak dengan MU, dan selamat untuk Chelsea mendekati peringkat 3 Leicester City, dan selamat bagi Liverpool karena tahun ini adalah tahun Anda. Selamat, kalian juara. Champione.